Dalam sejarah panjangnya, Aceh dan Sumatera Barat mengapa sangat sulit ditaklukkan? Ibarat kakak dan adik, Aceh dan Sumatera Barat memiliki banyak sekali persamaan. Mulai dari alamnya yang sama-sama indah, makanannya yang sama-sama enak dan mendunia. Lalu di Indonesia, dua wilayah ini adalah wilayah Islam terbesar dan terfanatik di Indonesia. Dan apabila kita runtut antara Sumatera Barat dengan Aceh, masih banyak lagi persamaan-persamaan mereka yang tidak bisa kita jelaskan satu persatu di video ini. Tetapi yang jelas, semua orang tahu antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Barat sangat erat kaitannya dan memiliki persaudaraan yang kuat. Mereka kuat, mereka kompak, mereka solid, dan mereka tidak bisa diintervensi dari luar. Contoh yang paling dekat, saat pemilu presiden 2024 lalu, saat provinsi-provinsi lain di Indonesia memilih salah satu calon karena pengaruh kampanye yang luas dan kekuatan partai-partainya, tetapi berbeda dengan dua provinsi ini. Mereka kompak memilih salah satu calon yang paling tidak diunggulkan. Mereka memilih bukan karena intervensi yang besar, tetapi mereka memilih satu suara atas dasar akidah yang tidak bisa digoyah. Lalu jika kita berbicara jauh sebelum itu, Aceh dan Sumatera Barat juga sangat-sangat sulit ditaklukkan oleh penjajah. Tidak hanya kompak sejak sekarang, sejak dahulu pun, sejak zaman penjajahan, mereka juga sudah seperti kakak dan adik, sama-sama kuat, sama-sama solid, dan sama-sama memiliki harga diri yang tinggi dalam menjaga dan mempertahankan marwah bangsa dan agama. Jika kita berbicara di Aceh, sejak tahun 1873 hingga 1904, Belanda terlibat perang dengan Kesultanan Aceh yang disebut dengan Perang Aceh. Perang Aceh menjadi salah satu perang terlama di dunia. Upaya Belanda untuk dapat menguasai seluruh wilayah Sumatera ini terganjal di wilayah Aceh karena kerasnya perjuangan mereka. Selain itu, kurangnya informasi tentang daerah Aceh membuat Belanda benar-benar kewalahan. Apalagi perjuangan dari rakyat Aceh, bukan hanya dari para ule balang, bahkan ulama dan para wanita-wanita pun ikut berperang. Tentu hal ini menjadi momok yang sangat menjengkelkan bagi orang-orang Belanda yang saat itu ingin menjajah Aceh. Dengan pertahanan seperti itu, Aceh menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Nah, jika di Aceh ada Perang Aceh, maka di Sumatera Barat ada Perang Padri, dikenal juga dengan nama Perang Minangkabau. Perang ini terjadi pada tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat. Perang ini merupakan salah satu pertempuran yang dilatar belakangi oleh perpecahan di kalangan rakyat Minangkabau, tepatnya antara kaum Padri dan kaum adat. Lalu saat itu, pertentangan antara dua kaum ini pun dimanfaatkan oleh Belanda untuk menduduki wilayah Minangkabau. Pun walau begitu, pada endingnya perlawanan rakyat Sumatera Barat termasuk perlawanan yang amat gigih dalam menghadapi kedudukan Belanda. Hal ini terbukti Sumatera Barat relatif tidak pernah diduduki sekutu ataupun Belanda. Bahkan ketika daerah-daerah lain di sekelilingnya membentuk negara sendiri, seperti negara Sumatera Timur pada awal tahun 1948, Sumatera Barat justru menjadi pusat perlawanan Republik Indonesia dengan PDRJ-nya atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Perlawanan gigih tersebut dimungkinkan karena tingkat kesadaran berbangsa rakyat Sumatera Barat telah tertanam kokoh dan akidah mereka yang tidak bisa digoyahkan.